Apa materi kita hari ini? Kali ini saya akan membahas mengenai semut, sahabat. Mengapa saya membahas mengenai semut? Karena banyak yang masih salah paham dengan semut ini, sahabat. Banyak pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang nadanya mirip seperti itu. Pertanyaannya mengenai semut. Dan pada video kali ini saya akan jawab dengan video agar bisa menjawab semua keluh kesah sahabat mengenai semut, sehingga nggak gagal paham lagi. Oke? Lantas apakah semut merupakan hama, Pak? Nah, sahabat, sebelum menjawab ini, sahabat, saya ingin mengajak sahabat untuk menonton video ini secara penuh. Karena di sini saya akan jelaskan dari A sampai Z. Tidak hanya cara mengatasi semut, tapi juga mengenal si semut, mengenal karakter, sifat, dan kemudian kita bisa mengambil sikap yang tepat terhadap si semut ini, sahabat. Oke, saya nggak akan membuat video ini lebih dari 10 menit, jadi tenang saja. Dan mohon disaksikan full video. Oke, yang pertama, apakah semut itu termasuk hama? Sebelum saya menjawab itu, sahabat perlu tahu bahwa semut adalah serangga yang selalu akan hidup berdampingan dengan manusia. Baik itu sahabat yang punya kebun ataupun yang tidak punya kebun. Baik itu sahabat yang suka bercocok tanam maupun sahabat yang tidak suka bercocok tanam, pasti akan berdampingan dengan semut. Hanya saja semut tidak menampakkan dirinya. Hanya ketika ada makanan yang menarik perhatian dari semut, semut itu muncul. Oke, sampai di sana tahu ya bahwa semut itu tidak akan bisa terpisahkan oleh manusia. Karena itu akan selalu ada dan hidup berdampingan. Kemudian semut, apakah ini akan mengganggu dari tanaman kita? Begini, sahabat, semut sebenarnya tidak memiliki kepentingan langsung dengan tanaman kita, sahabat. Jadi sebenarnya ketika semut dianggap mengganggu tanaman kita, apalagi yang sudah tumbuh seperti ini, sebenarnya kurang tepat. Semut hanya mengganggu ketika semut itu berulah mencuri dari benih kita. Nah, di fase itu benar bahwa semut merupakan hama yang mengganggu dari kegiatan kita berkebun. Mereka suka mencuri benih kita. Dan dulu saya sering sekali kecolongan, benih saya dicuri oleh semut dan dibawa ke sarangnya, kemudian dijadikan sebagai stok makanan mereka. Nah, akan tetapi sahabat, ketika kita melihat semut ada di tanaman kita, nah di sini saya ingin mengajak sahabat untuk mengenal lebih jauh sebenarnya apa kepentingan mereka ada di tanaman kita. Semut biasanya datang itu karena dua hal, yang paling umum, sahabat ya. Dan ada satu hal lagi yang kasus langka seperti itu. Jarang-jarang lah. Yang pertama ini yang paling sering adalah ketika tanaman kita mulai berbunga untuk memunculkan buah. Jadi ketika misalkan seperti kacang panjang, saya sering katakan bahwa, dan saya sering tunjukkan bahwa kacang panjang saya ketika berbunga itu akan direbung oleh semut. Karena pada prinsipnya si semut ini, sahabat, bukan sedang memakan tanaman kita, tapi sedang mencari, sedang menambang sumber makanan mereka, yaitu madu yang terdapat pada nektar bunga kita. Jadi zat manis ini yang dicari oleh semut seperti itu, sahabat ya. Jadi mereka ke sana hanya untuk mendapatkan yang manis-manis ini, sahabat. Sehingga ketika nanti sudah menjadi buah, maka relatif semut itu akan pergi seperti itu. Itu yang pertama, dan itu sama sekali tidak berbahaya bagi tanaman kita. Bahkan banyak penelitian yang saya baca kemarin dari Harvard University bahwa sebenarnya semut itu bisa membantu terjadinya penyerbukan, sahabat. Jadi di sini fungsinya mirip dengan serangga-serangga yang lainnya seperti halnya lebah, kupu-kupu dan lainnya. Jadi sahabat, bagi sahabat yang di kebunnya sangat minim terhadap serangga yang ada seperti lebah, kemudian kupu-kupu, nah siapa tahu semut ini malah bisa membantu dari penyerbukan, sehingga di sini kepala putik dan benang sari bisa bertemu sempurna dan kemudian terjadi penyerbukan, dan ini menghasilkan buah yang sempurna seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini yang berbahaya, yang harus jadi perhatian kita, sahabat. Ketika semut datang ke tanaman kita dan mereka berada mengumpul di balik daun, sahabat, di balik daun. Paling banyak biasanya kasusnya pada cabai. Jadi ketika sahabat banyak lihat semut di balik daun cabai, nah di sana sebenarnya si semut ini sedang mencari yang namanya embun madu. Embun madu ini adalah bukan embun dari ini ya, udara seperti itu, bukan. Embun madu ini adalah semacam zat gula yang sifatnya manis atau rasanya manis. Kemudian ini dihasilkan dari limbah hasil sekresi dari kutu daun, sahabat. Nah, si semut ini, sahabat, mencari manis-manis itu, sahabat. Akan tetapi mereka, semut ini tahu cara berterima kasih. Jadi mereka melindungi si koloni
kutu daun ini, kemudian mereka itu melakukan simbiosis mutualisme. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga penyebaran dari kutu daun itu malah akan semakin meluas di tanaman sahabat, dan akhirnya tanaman sahabat bisa rusak pertumbuhannya seperti itu, dan bahkan sampai yang paling parah saya pernah lihat sampai mati seperti itu sahabat. Ya karena serangan kutu daun yang mengganas. Jadi bukan serangan semut yang mengganas, tapi serangan kutu daun yang mengganas. Nah, inilah yang kita perlu waspadai, dan inilah yang harus kita atasi seperti itu. Tidak seperti halnya yang pertama. Di kasus pertama ketika semut mencari yang manis-manis di bunga yang akan menjadi buah, biasanya ketika sudah menjadi buah maka si semut akan pergi. Kecuali pada kasus yang langka, yaitu semut over, karena populasinya sudah over, jadi jumlah semut terlalu banyak sehingga malah merusak terjadinya penyerbukan itu sendiri sahabat. Nah, kemudian yang ketiga, kasus yang langka ini atau jarang terjadi, biasanya semut bersembunyi di tanah, karena tanah terlalu banyak mengandung bahan-bahan organis, apalagi bahan-bahan organik yang hewani seperti itu sahabat. Jadi di sini terjadi proses dekomposisi yang belum sempurna, sehingga semut itu memilih untuk berumah di media tanam kita seperti itu. Nah, itu juga sangat berbahaya sahabat. Lantas, apakah pupuk organik cair yang rasanya manis karena kita menggunakan molase pada umumnya membuat pupuk organik cair ini bisa merangsang datangnya semut ke tanaman kita? Bisa jadi iya, meskipun di tempat saya 5 tahun melakukannya, jarang sekali terjadi kejadian seperti itu. Bisa jadi apabila populasi semut di tempat sahabat itu banyak, sehingga akan datang ke daun yang kita semprot dengan POC yang di dalamnya ada glukose. Akan tetapi sifatnya ini hanya sementara sahabat. Begitu itu kering, apalagi kena hujan, itu pasti sudah pergi itu semut. Nah, lantas bagaimana cara mengatasinya? Apakah perlu dibasmi Pak, atau hanya perlu kita usir? Nah, keduanya bisa dipakai. Bagi sahabat yang ingin membasmi, tapi saya sarankan jangan, karena ini bisa merusak ekosistem secara menyeluruh nantinya. Saya lebih merekomendasikan untuk mengusir. Bagaimana cara mengusir? Kita kenalan dulu sama si semut sahabat. Jadi begini, semut itu memiliki indera penciuman. Sebenarnya bukan indera penciuman seperti hidung kita seperti ini sahabat. Dari yang saya baca, dari banyak sekali literatur yang ada di internet, bahkan dulu saya pernah memiliki judulnya itu mengenai semut, saya lupa nama bukunya. Tapi di sana dijelaskan bahwa sebenarnya semut itu memiliki penciuman yang rata-rata lebih kuat daripada serangga-serangga lainnya. Di sini sebenarnya tingkat daya mencium, mengidentifikasi bau dari semut itu diukur dengan menggunakan cara dengan menggunakan banyak jumlah reseptor di dalam indera penciuman si semut sahabat. Sebenarnya semut itu tidak memiliki hidung sahabat, tapi dia menggunakan antenanya seperti itu. Tapi antenanya ini sahabat bisa mengidentifikasi terutama jenis-jenis bau yang manis sahabat, sumber-sumber glukose. Nah, kemudian antena ini memiliki kekuatan penciuman yang 2 kali sampai 3 kali lipat dibandingkan serangga-serangga yang lain. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa semut itu sebenarnya memiliki indera penciuman yang dengan menggunakan antenanya ini yang lebih hebat daripada manusia. Kecuali mungkin anak saya sahabat. Bu donat ya? Nah, dengan menggunakan 2 antenanya ini sahabat, semut bisa mengidentifikasi zat kimia yang mereka keluarkan dari tubuh mereka untuk bisa menjadi jalan panduan bagi semut-semut yang lain untuk datang. Jadi zat yang disebut di sini adalah zat feromon sahabat. Zat feromon ini ditinggalkan oleh satu semut yang menemukan sumber glukose. Makanya jangan heran ketika kita melihat tadinya hanya beberapa semut yang ada di sisa permen misalkan, tiba-tiba kita tinggal 5 menit udah dikerubungi semut permennya sampai permennya nggak kelihatan seperti itu ya, karena mereka menggunakan petunjuk arah dari kode kimia yang mereka keluarkan dari tubuh mereka, sehingga banyak kawan-kawanan semut ini yang bisa datang mencari si sumber glukose ini. Nah, jadi sahabat, begitu canggihnya semut akan tapi juga menjadi kelemahan bagi mereka. Bagi sahabat yang ingin mengusir semut, sebenarnya tinggal mengacaukan indera penciuman mereka. Jadi indera penciuman yang dapat dari si antena ini dengan cara menyemprotkan ramuan yang bisa mengacaukan indera penciuman mereka. Nah, akan saya rangkum dalam video ini bagaimana cara kita membuat ramuan ini. Yuk ikut saya. Nah, oke, seperti saya jelaskan tadi di video, kita hanya perlu untuk mengusir semut, kita hanya perlu mempersiapkan bahan-bahan yang bisa mengacaukan dari indera penciuman si semut seperti itu sahabat ya. Jadi di sini saya ada sirih sahabat. Saya gunakan 2 lembar saja, kemudian 1 siung kecil bawang putih seperti ini, kemudian juga ada
cabai. Kalau ada merica butiran, sahabat bisa gunakan dan sahabat bisa langsung bakar di sini juga. Tapi di sini karena saya lagi tidak sedia merica butiran, kita gunakan saja merica bubuk seperti ini. Jadi saya tidak membakarnya, sahabat. Oke, yang kita bakar hanya bahan-bahan ini. Kenapa bahan-bahan ini? Ya, karena bahan-bahan ini mengeluarkan minyak atsiri yang bisa mengacaukan dari sistem navigasi si semut itu, sahabat. Kemudian di sini juga ada cabai, sahabat ya. Mengapa saya gunakan cabai? Soalnya cabai dan merica ini, sahabat ya, ini bisa juga mengacaukan dari sistem navigasi si semut, sahabat. Jadi karena di sini ada kandungan kapsaisin, itu yang menyebabkan sensasi rasa pedas, ini bisa mengganggu dari daya indera perasa pengecap mereka, karena para semut ini, sahabat ya, menggunakan sebagian besar hidupnya untuk mencari makanan yang manis-manis. Kenapa mereka semut itu suka manis? Ada semut, ada gula, karena semut termasuk serangga yang aktif, sahabat. Jadi serangga aktif sehingga banyak memerlukan sumber energi berupa gula sehingga bisa menunjang aktivitas mereka. Sama kayak kita manusia. Oke, kita langsung bakar saja. Nah, oke sahabat, setelah kita bakar, sahabat ya, daun akan mulai berubah warna, mulai agak sedikit menghitam dan permukaannya agak berminyak seperti itu. Begitu juga dengan bawang putih, sahabat. Bahkan kalau bawang putih terlihat jelas bahwa sudah keluar minyak mengkilap seperti ini, sahabat ya. Kemudian juga cabai. Nah, kemudian kita akan langsung bagaimana cara meraciknya. Nah, step selanjutnya, sahabat, kita akan haluskan, sahabat ya. Sahabat bisa menggunakan blender, juga bisa menggunakan alat manual seperti ini. Jangan lupa tambahkan juga merica bubuk, karena bila sahabat memiliki merica yang butiran itu lebih bagus, karena sahabat bisa bakar berbarengan dengan kita membakar yang lainnya. Jadi setelah itu kita tinggal haluskan, sahabat. Nah, oke sahabat, kemudian yang sudah kita haluskan ini kita akan masukkan ke dalam wadah. Saya sudah siapkan gelas di sini, sahabat ya. Sudah saya siapkan gelas. Jadi kita bisa masukkan ke dalam gelas ini, sahabat. Nah, kemudian kita akan isi dengan air, sahabat. Tadi lupa saya sampaikan, sahabat. Ketika kita membuat ramuan ini, baiknya sahabat juga gunakan masker. Karena ternyata tidak hanya mengacaukan sistem penciuman semut, tapi juga mengacaukan penciuman saya. Jadi saya tadi terus-menerus bersin-bersin seperti itu, sahabat. Jadi bagi sahabat yang ingin membuatnya, silahkan sahabat gunakan masker seperti itu. Oke, sekarang kita akan saring, sahabat. Kita akan saring agar tidak nyangkut di alat semprotnya. Untuk perbandingan airnya, sahabat ya. Jadi sahabat bisa gunakan saja untuk jumlah yang tadi, sahabat bisa gunakan sekitar 500 ml air seperti itu, sahabat. Setengah liter, sahabat ya. Dan tidak perlu sahabat tambahkan lagi air. Jadi cukup gunakan setengah liter dan bisa dimasukkan ke wadah alat semprot seperti ini atau sprayer yang lebih kecil, kemudian kita bisa aplikasikan. Dari tadi saya sudah muter-muter cari yang namanya semut di belakang daun, tapi nggak nemu juga, sahabat ya. Itu artinya kutu daun tidak menyerang kebun saya, tanaman di kebun saya. Akan tetapi di sini ada semut yang sedang kumpul di bakal bunga yang akan menjadi buah. Ini tanaman kacang panjang, sahabat ya. Kelihatan nggak ya? Jadi nah, di sini ada semut, sahabat. Ada semut di sini. Nah, kita akan semprot dengan larutan yang tadi. Tapi saya nggak rekomendasikan untuk semut yang berada di sini, sahabat. Sebenarnya ini tidak mengganggu, sahabat. Sekali lagi seperti di awal video tadi saya jelaskan, bahwa ini sebenarnya mereka hanya mencari zat manis yang terdapat di dalam nektar yang akan mereka dapatkan di dalam kelopak bunganya. Mereka justru membantu yang namanya penyerbukan, sahabat. Nah, karena ini sebagai contoh saja, maka saya akan semprot, sahabat. Nah, oke sahabat, kita bisa lakukan penyemprotan setiap hari, yang itu artinya juga kita sedang membasmi kutu daun dengan menggunakan larutan ini, sahabat. Jadi ketika kutu daunnya itu hilang, ketika kutu daunnya itu musnah, sebenarnya di saat yang sama semut juga tidak akan menyerang tanaman itu lagi, sahabat. Nah, bagi sahabat yang kutu daunnya itu agak bandel, sahabat bisa tambahkan sedikit jeruk nipis, perasan jeruk nipis ke dalam ramuan ini, sahabat. Dan biasanya ini sangat manjur untuk merontokkan kutu daun yang menempel di belakang daun seperti ini, sahabat. Biasanya mereka kumpulnya di sini, warnanya kuning, kemudian banyak semut di sekelilingnya. Oke sahabat, cukup sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan berguna dan mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan mengenai semut. Bagi sahabat yang akan bertanya mengenai semut di video-video berikutnya, akan saya langsung giring ke video ini, sahabat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa di video berikutnya.